Selamat sore semua. Sore Pak. Sore, Pak. Apa Sore, Pak. kesibukan soleh sekarang? Masya Allah, Selamat sore Pak. Pak. Kayaknya baru umroh ya, Pak. Baru dicukur Mas Wendy. Asgar bukan, Pak? Asgar bukan? Kan kayaknya. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Ini semester 7 ya. Satu semester lagi mau lulus. Alhamdulillah. Angkatan pertama. KKP aman semua. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Pak. Lancar ya. Soalnya ada berapa juga mahasiswa yang kehambat ya. Ada beberapa yang saya bimbing harus Pak ya, menunggu ya, terlambat ujian. Hmm. Ja di sini Ja, Boleh, Pak. Bapak di mana Pak? Di kampus ya Pak? kampus. Mas Soleh Yang mana nih? pagi Kagak nongol hari ini. yang pagi offline, yang Ya. malam masih online ya. Sementara rencananya seperti itu Pak. Yang pagi sudah offline, yang kelas karyawan masih hybrid gitu Pak. Udah Oh, kuat pengen offline. bisa ke kampus yuk, OTW kampus. Jadi agenda hari ini kita seperti biasa ya, perkenalan dulu. Ada berapa yang saya kenal, Mas Wendy, Mas Soleh, Mas Reza, sudah kenal, yang lain masih belum kenal. Mas Abdullah juga. Kita presentasi. Data science ya. Kenalkan dulu, nama saya Muhammad Yusuf. Saya lahir di Bandung Barat. Ya, saya menempuh S1 di STIMIK Raharja. Kalau teman-teman sering lewat di Tangerang, Kota Tangerang, depan Mall Tangsit itu ada kampus. Nah, itu kampus saya dulu S1 di situ. Saya lulus tahun 2018, lalu tahun 2021 saya lulus S2 di Amikom Yogyakarta. Kuliah. Dan juga ada pertanyaan mengenai perkuliahan, silakan di WhatsApp saja. Tidak harus di jam kuliah, di jam luar kampus juga silakan untuk WhatsApp.
Pak Yusuf hilang kemana dia? Iya, nggak tahu. Pakai internetnya. Muncul lagi dia. Wah, internetnya keputus. Internet kampus nggak stabil kayaknya aja. Memang Pak. Oh ya, oke, lanjut. Oke, ini kontak saya nih, silakan di save. Nah, sebelum masuk ke kontrak perkuliahan, saya mau kenalan dulu sama teman-teman semua. Silahkan diperkenalkan, sebutkan nama, terus jurusan, karena ini gabungan ya dari FTI. Terus alamat tinggal di mana, sama pekerjaannya apa. Silahkan. Saya mau dari Reza dulu karena paling ujung. Iya Pak. Reza. Kenalan lagi nih Pak. Kenalan lagi lah, tempat ada yang belum kenal, Aduh. mari. Iya teman-teman juga udah pada bosen. Oke baik. Eh Kenal lagi nih Pak. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Arifin atau sering dipanggil Reza teman-teman. Kebetulan saya bekerja di eh ITTS sebagai staf kampus, berdomisili di mana ya? Alam kampus. Kampung Baru Pakulonan. Kampung Baru Pakulonan, Kecamatan Utara, Tangerang Selatan, Pak. Ya, kerjaan apa aja? Belum Ya, keluar. Pak. Suaranya bisa connect ya. Kerjanya apa aja? Oh, saya di bagian divisi kebersihan dan keamanan lingkungan kampus, Pak, Oh, hmm. supaya lebih tertata dengan demikian juga. Alhamdulillah sih, Pak. Dari waktu semenjak apa ya berpindahnya kampus di sini sampai bisa semegah ini ya ikut andil lah Pak. Oh, bagus, bagus. Makasih Mas Reza. Nah, Pak. Lanjut Mbak Gista. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gias Taraguna Putri, panggilannya Gista. Aku domisili di Alam Sutra, kerja sebagai admin di Sinergi Tridaya Medical. Gimana Mbak? Maksudnya? Di kedengeran nggak Pak? Kedengeran? Jelas. Ya.
Nama aku Gesta Raguna Putri, panggilnya Gista. Aku domisili di Alam Sutra. Aku kerja di Sinergi Tridaya Medical di posisi admin. Oh, ya, Mbak Cukup. Gista. Mm. Ya, cukup. Masih, Pak. Ya. Lanjut Mas Doni. Sore Pak. Sore Mas Doni. Ya, ya. Perkenalan lagi, nama saya Doni Wahyudi. Saya dari Jogja. Untuk rutinitas kerjaan masih di Teknik Pelindo sebagai network engineer. Mudah-mudahan lancar untuk kuliah semester 7 kan teman-teman lulus hari ini. Oke. Pak, Ya, terima kasih. terima kasih Mas Doni. Kayaknya lagi di gunung Mas Doni ya? Di Di, puncaknya ya? di rooftop atas Oh, rooftop. ya, cuman dekat gunung Pak. Oke. Oke, makasih Mas Doni. Oke, lanjut Mas Rifki. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Setiawan, berdomisili di Magelang, perbatasan antara Jogja dan Magelang. Untuk pekerjaan saat ini menjadi teknis di salah satu provider di Jogja, provider internet. TE ya? Baik, sekian. Pedalnya TE bukan Mas? Beda lagi. Tetanggaan, Oh, tetanggaan. terabit, iya. Oke. Lanjut Mbak Adinda. Di chat itu Pak ada Mbak Dinda. Sepertinya belum bisa on mic dia Pak. Oh, hmm, masih kerja. Oke. Tapi bisa ikut ya, bisa ikutin perkuliahan meskipun nggak bisa voice. Oke, lanjut Mas Ulin. Kayaknya nggak ada yang Mas Ulin. Oke, lanjut Mas Wendy. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendula Hermansyah. Eh, alamat asli di Garut, domisili di Paradis City di depannya. Terus Oke, pekerjaan di Dinas Kominfo. oke. Si Mas Wendy. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia Reza keluar ya. Ya Pak, joinan Pak mic-nya biar nggak tabrakan. Oke. Ya, kenalkan nama saya Abdallah Zaifi. Eh, Sekarang domisili di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Untuk Kerja apa Mas? pekerjaan sampai saat ini masih belum ada Pak. Paling biasa freelance saja. Kalau ada panggilan. Kapan di Iya, kalau aja. Cowok Makin aja, panggilan Mas. berarti. Saya yang kerja pengen resign.
Yang belum kerja pengen kerja. Nah, iya itu, Pak. Kalau kenapa? Oke. Lanjut. Lanjut Rian Oppo. Nah, ini Rian. Oke. Leoni Firdaus. Mas Leoni. Iya Pak, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leonid Firdaus, asli dari Pandeglang, domisili sekarang di Serpong, pekerjaan admin ekspedisi PT Orang Kreatif Pasif di Serpong, jurusan Teknologi Informasi. Eh, Terima kasih Mas. Nah ini nih Mas Soleh nih. Takutnya ada yang belum kenal sama Mas Soleh. Silakan Mas, diperkenalkan Mas. Ya, kalau belum kenal saya berarti dia nggak punya HP, nggak punya TV, nggak punya radio, Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sehat walafiat. Wabil khusus Pak Yusuf, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan selalu mengajar kita dengan lancar sampai kita lulus nanti. Amin. Mudah-mudahan kita semua akan lulus. Allahu Akbar. Gitu. Ya, perkenalkan nama saya M. Soleh. Saya bekerja di TMX Selindo dan saya juga membantu pergerakan kampus dari awal hingga akhir nanti insya Allah. Terima kasih Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok buat mimpin doa kayaknya Mas Soleh nih. Amin, amin aja Pak. Oke. Mas Fajar. Udah belum sih? Belum ya? Ya, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak Yusuf dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniadi, biasa dipanggil Fajar. Saya saat ini berdomisili di Kulon Progo, Yogyakarta. Saya adalah salah satu mahasiswa kebanggaan ITTS. Luar Siap. biasa. Begitu, Pak. Terima kasih. Bohong aja, KP aja telat. Oh ini calon cum laude. Udah. Iya. Apa? Ini ngumpul semua di sini nih yang angkatan pertama. Iya, Pak. Tertinggi Mas Fajar nih. Enggak, Pak. Bercanda, Pak. Ya, revisi ya. Punya aku namanya udah ada di kamar ya, perpustakaan ya. Kemarin udah ACC sama Pak Yusuf ya. Oh iya, itu nilainya gimana sih? Oh, Udah nilai. sih Pak kemarin, tapi kemarin katanya Mas Maman sih ada yang belum diisi Kok padahal aku udah disetor. digawa-gawa. Kok aku digawa-gawa. Kalau aku ora tahu alur ceritanya. Kayaknya kalau yang lain tinggal kasih nilai dari pembimbing. Kalau penguji udah tinggal ngisi itu. Tinggal ngisi dari nilai pembimbing. Pak, Pak. Halo Pak. Ya, Srian. Pak, untuk yang tadi apa kagak ada sinyal Pak. Oh, Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. masih kerja Mas. Ya. Iya Pak. Sebenarnya sih udah pulang Pak. Tinggal lanjut kuliah aja. Iya Pak. Udah pulang Pak. Aman Pak. Aman ya. Diperkenalkan Mas. Sama jadi mana? Iya baik Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian Satria Karim ya Pak ya, dipanggilnya Rian. Saya untuk domisilinya di Bekasi
kerjanya di Jakarta Selatan, Pak. Ya, Di sebagai marketing. di marketing Oppo bukan? Enggak, bukan, Pak. HP saya doang Oppo, Pak. Iya, coba. Ya, Oke, baik, Pak. Ya, atur nuhun, Pak. amin. Oke. Yang nilai itu kayaknya tinggal ngisi dari pembimbing. Ya, penguji udah ngisi nilainya tuh. Biasanya tinggal bawa ke pembimbing, di pembimbing yang ngasih nilainya lagi, baru tanda tangan. Itu ya, Mas Fajar ya. Iya Pak. Nah, Cuma itu sih tadi katanya si Mas Maman sih ada sedikit tapi belum tahu sih Pak tadi. Iya Mas Maman. Apanya Halo Mas Mas Maman. Fajar? Iya loh. Punya saya gimana tadi Mas? Jadi nih Mas. Ya, nggak bahaya ta. Gak apa-apa langsung tahu kok nanti kan tetap bisa Iya, bikin. tadi dari akademik itu meminta file aslinya buat diserahkan di akademik. Nanti kan nilai itu nanti sebagai nilai akhir KP teman-teman akan ditampilkan. Seperti itu Mas Fajar dari bidang akademik gitu. Jadi nanti bidang akademik itu minta file aslinya sih sebenarnya. Atau kalau enggak file yang udah dikirim itu nilai akhirnya diisi. Nanti kalau misalkan dari dosen pembimbing dan kaprodi ya nanti saya serahkan ke situ. Seperti itu. nanti kalau butuh file asli ada di saya, kayaknya ada di kantor. Nanti besok ambil aja ya. Siapa aja perwakilan dari Mas Fajar buat ambil. Gitu Ya ya. Pak, kalau saya ngambil besok saya Hmm. buat jadwal ke situ Pak. Ya. Oke, lanjut Mas Maman. Mas Maman. Perwakilan Mas Fajar bukan nih Mas Maman. Lebih ke arah mata-mata. Ya, selamat sore Pak Yusuf. Perkenalkan nama saya Maman Sulaiman, asli dari Brebes. Sekarang kerja di eh, Yogyakarta. Jogja. Iya, tapi penempatannya di Tangerang Selatan. Oh, oke. Ya, kasih Mas Maman. Sama-sama Pak. Lalu lagi Mas Ridwan. Selamat sore Pak Yusuf. Ya, sore. Perkenalkan nama saya Ridwan Prasetya. Domisili saya di Sleman, Yogyakarta. Untuk pekerjaan sekarang bekerja di perusahaan IT terbesar di Jogja sebagai teknisi ISP, Pak. Yes, TE bukan. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Oh, bisa teman-teman semua. Kita lanjut. Ini kebanyakan di Jogja. Oke, kita masuk di kontrak perkuliahan. Kuliahan. Oke, untuk UAS itu 30%. Jadi usahakan untuk UAS kalau nanti ada soal itu dikerjakan UASnya, jangan sampai terlambat karena 30% dari nilai itu ambil dari UAS. Terus untuk UTS itu 25%. Tugas ini lumayan 20%. Ada dua,
Misalnya saya suka kasih tugas teori dan tugas praktik. Ya, ini teori dan praktik. Untuk presensi ini 15%. Nah, kalau teman-teman pengen A, berarti silakan untuk mengusahakan tugas presensi UAS UTS untuk masuk semua ya. Oke. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya mau menyampaikan pesan dulu dari Profesor Dr. Dedi Mulyasana. Ya, ada beberapa yang ingin beliau sampaikan ke teman-teman semua. Ada 2 slide. Ini slide pertama itu mengenai pendidikan. Ya, menurut beliau, pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari kemalasan, keburukan, dan kesia-siaan proses pematangan kualitas hidup. Ya. Lalu yang kedua, pendidikan tanpa mendidik hati nurani dan keimanan bukanlah pendidikan, tapi hanya sebatas pengajaran. Jadi pendidikan yang baik itu harus mendidik hati nurani juga. Bagaimana merubah sikap atau perilaku dari mahasiswa itu. Lalu poin ketiganya, pendidikan adalah alat hidup dan alat mempertanggungjawabkan kehidupan setelah hidup, setelah kematian. Lalu beliau menyimpulkan, membangun pendidikan tidak identik dengan membangun gedung, jalan, dan jembatan yang hanya diukur dari fisik dan angka-angka statistik. Jadi saya inginnya perkuliahan ini bukan hanya data science saja, bukan hanya mengenai angka di akhir yang bisa teman-teman perlihatkan di akhirnya. Tapi bukan hanya angka, tapi juga lebih jauh itu bagaimana mendidik karakter, jiwa, dan pemikiran serta proses penyembuhan mahasiswa dari kemalasan dan keburukan. Itu poin-poin yang ingin Profesor Dr. Dedi Mulyasana sampaikan ke teman-teman semua. Nah, lalu ada 3 poin kinerja bermutu menurut beliau. Yang pertama itu tidak mematok sukses, karena sukses itu ada di balik takdir, dan takdir itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena itu fokuslah pada kinerja bermutu dengan bangun spirit, ya, semangat dan tanggung jawab untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai hal. Lalu poin kedua yang ingin beliau sampaikan, bila ingin sukses, jangan keluar dari zona nyaman, tapi buat semua zona menjadi nyaman. Saya sependapat dengan beliau. Dia berbeda dengan tren-tren kekinian yang keluar dari zona nyaman ya. Menurut saya lebih baik membuat semua zona itu menjadi nyaman. Lalu apapun zonanya, asal kita nyaman, selalu kita akan sukses di situ. Lalu poin terakhir yang ingin beliau sampaikan tuh bahagia dulu untuk meraih sukses. Ya, bukan mengejar sukses untuk bahagia. Jadi teman-teman sebelum sukses nih sekarang misalnya, syukur-syukur udah sukses sekarang. Jadi sekarang itu udah harus mulai bahagia. Maka salat yang sukses akan mendatangi teman-teman semua. Nah, jadi bahagia dulu untuk meraih sukses. Nah, itu tiga poin yang ingin Profesor Dr. Mulyasana sampaikan. Oke, sedikit untuk pertemuan sekarang kita akan membahas 2 materi. Pertama itu konsep dari dasar data, itu apa sih data, dan kedua apa itu data science. Oke. Materi pertama itu apa itu data. Menurut teman-teman, apa sih itu data? Kalau tersirat dalam pikiran, apa sih itu? Kalau dengar kata data itu apa sih? Baik. Kumpulan informasi, Pak. Kumpulan dari beberapa informasi. Kumpulan
informasi. Yang lain, kalau dengar kata data, itu data. Saya kan sering dengar kata data ya. Sebenarnya apa sih itu data? Kumpulan variabel kata, angka, dan fakta. Kumpulan Variabel-variabel angka, kata, dan fakta. angka, 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 kata, dan fakta. kata dan fakta. Keren sekali Mas Doni. Yang lain yang lebih kreatif mahasiswa malam ini. Oke, Mas Maman, komponen komponen berhubungan antara hardware dan manusia. Jadi pendapat yang lain, Keterangan yang nyata, Pak. tangan yang nyata dari Mas Wendy. Kopi, kopi, kopi. Oke, banyak ya. Di apa tuh data kumpulan informasi, variabel, angka, kata, dan fakta. Banyak sekali komponen yang terhubung antara dua manusia dan yang nyata. Atau ini fakta-fakta ya. Ini benar semua ungkapannya. Hanya sisa satu lagi yaitu data itu informasi, angka, kata, fakta ya yang tersimpan. Yang poin terpentingnya di informasi yang tersimpan, baik itu angka, kata, dan fakta. Oke. Ini harus simpan, bersebut dengan data. Oke, lanjut ya. Ini gambar. Oke. Lalu apa yang kita olah dari data ini? Apa sih poin utama dari data ini? Nah, data ini kan dasarnya ya, komponen utamanya untuk membuat machine learning dan lain sebagainya. Di bagaimana data itu berubah menjadi kebijakan. Atau mungkin teman-teman suka lihat dari coba gambarkan.
Oke, data itu mungkin kalau teman-teman suka main database ya, main SQL, Oracle, nah data itu bentuknya seperti tabel. Nah, proses pertama agar data ini bermanfaat, ya, tidak hanya berbentuk record, dia harus berubah menjadi informasi. Nah, ini tahap pertamanya. Bagaimana caranya kita merubah dari sebuah data menjadi informasi. Contohnya apa, Pak? Contoh data yang bisa berubah jadi informasi. Contohnya kita punya data kehadiran karyawan ya, di sebuah pabrik atau di sebuah perusahaan. Ya, data karyawannya itu misalnya dari nama, terus kehadiran hari Senin, terus Selasa dan selanjutnya. Sini Wendy. Oke. Nah, dari data ini kelihatan misalnya Wendy hari Senin hadir, Reza hadir misalnya. Terus yang selanjutnya misalnya si A ini hadir hanya statusnya terlambat. Ini terlambat. Juga misalnya terlambat. Yang disebut dengan data. Kenapa disebut dengan informasi? Misalnya setelah direkap dalam 1 bulan, ternyata di hari Senin itu, kalau kita direkap, ini kan per nama ya, kita rekap per bulan di hari Senin. Jumlah yang masuk itu, yang tepat waktu itu ada 2 orang, yang sisanya misalnya 7 orang itu terlambat, contohnya. Time. Terus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi perusahaan ingin mengevaluasi kehadiran dari karyawannya dengan informasi. Gitu. Terus contoh informasi lagi yang data belum jadi informasi. Contohnya data kunjungan wisata. Kunjungan wisata di hari Senin atau di minggu pertama itu berapa jumlahnya, minggu kedua berapa jumlahnya, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, nanti si pemilik wisata itu bisa menambah karyawan atau menambah jam kerja karyawan untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung. Proses pertama dari data baru menjadi informasi. Selanjutnya, setelah data berubah menjadi informasi, ini akan berubah kembali menjadi pengetahuan. Setelah manajer mengetahui informasi, misalnya seperti ini informasinya, lalu pengetahuan apa yang bisa diambil? Nah, ternyata ada berapa yang terlambat dari Senin, ada yang on time dari Senin, dan hasil akhirnya adalah kebijakan. Nah, kebijakan apa yang bisa perusahaan ambil? Kalau dari hari Senin itu banyak yang terlambat, jadi secara waktu kan perusahaan merugi ya. Jadi perusahaan bisa mengambil kebijakan
agar tidak rugi di perusahaan juga tidak dirugikan di karyawannya. Misalnya di hari Senin yang harusnya masuk jam 8, itu bisa dirubah menjadi jam 8.30 contohnya. Lalu kan setengah jam ini jadi kekurangan perusahaan kan ya. Ini bisa dialihkan di hari Selasa, Rabu, Kamis seperti itu. Jadi di hari Selasa yang harusnya pulangnya jam 4 ditambah jadi jam 4.30. Jadi secara waktu perusahaan dirugikan dan karyawan juga tidak merugikan perusahaan. Gitu. Itu adalah alur dari data keluarnya di informasi menjadi penguatan kebijakan. Oke, Mas Soleh. Kalau secara tertulis seperti ini. Data tidak memiliki arti dan hanya menunjukkan keberadaannya sendiri. Disebut dengan data. Lalu ada pas ke dalam informasi, jadi dari data berubah menjadi informasi, menjadi pengetahuan atau knowledge, yang terakhir adalah wisdom atau berubah menjadi kebijakan. Kebijakan apa yang diambil oleh perusahaan untuk mengenai data seperti itu. Oke. Izin Soma dulu. Oke, Mas Wendy. Kita bentar lagi udahan kok. 10 menitan lagi ya. Oke, siapa? Oke, lalu slide terakhir ya. Mengenai apa sih yang akan kita bahas di 1 semester ke depan mengenai data science. Data science merupakan ilmu yang menggabungkan beberapa sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu. Jadi khusus ya, misalnya kedokteran, terus bidang analisis, bidang hukum dan lainnya dikait dengan keahlian pemrograman, matematika dan statistik. Jadi harus ada bidang ilmu tertentu. Kita masuknya di sini nih, pemrograman. Dan tujuannya adalah untuk mengekstrak sebuah pengetahuan, informasi dari data. Lalu biasanya orang-orang yang mahir dalam bidang data science menggunakan machine learning. Nah, ya, ini akan kita bahas di ke depan. Kita menggunakan machine learning untuk memecahkan sebuah data agar menjadi informasi. Nah, lalu hal ini ada beberapa yang bisa kita olah. Yang pertama bisa menggunakan teks, gambar, video, audio, dan lain-lain. Untuk teks contohnya ada text mining. Contohnya bisa mendetek apakah dari kalimat ini, dari teks ini bernegasi, memiliki positif atau kan negatif. Ya. Atau sentimen analisis bahasa. Lalu gambar, teman-teman pernah menggunakan Google Search yang gambar, dia menggunakan data mining ya untuk mengecek gambar apa sih yang ada di uploadan kita. Dan termasuk juga teman-teman pas upload IG atau di Facebook itu kedetek wajahnya wajah siapa, itu juga machine learning mendetek gambar. Lalu ada video, contohnya diterapkan oleh YouTube. Kalau kita upload video yang gambarnya sama persis atau videonya beberapa menit sama persis, dia akan memblokir video kita ya. Contoh penerapannya. Lalu ada audio, ya, yang teman-teman pernah melakukan Oke Google ya, kalau di Android, ya, dia mengolah audio itu menjadi teks, ya, lalu berubah menjadi perintah untuk menghasilkan sistem kecerdasan buatan. Dan sistem kecerdasan buatan ini dapat dirancang untuk melakukan berbagai tugas yang terlalu sulit untuk kecerdasan manusia, ya, karena data-datanya sangat banyak. Ya.
Dan yang terakhir, hasil dari data yang diolah sistem kecerdasan buatan akan dapat dimanfaatkan oleh analisis dan penggunaan dalam bisnis untuk merancang strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sebuah tujuan. Ini akan kita bahas di 1 semester ke depan. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, saya rasa cukup ya. Untuk pertemuan hari ini kayaknya seperti itu aja. Kita perkenalan lalu sedikit pembukaan di matkul kita. Apa yang kita bahas di 1 semester ke depan. Oke, Pak. Siapa? Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Pak.